aku tuh kayak banyak mengamati sebagian dari kita, atau bukan teman-teman aja, tapi aku juga sering ngerasa kalau lagi menghadapi kecemasan, kita tuh cenderung mencari informasi yang membenarkan kecemasan kita, seolah kita membenarkan bahwa misalnya aku lagi cemas nih, terus kemudian ada informasi yang membuatku tenang. Nah, kita itu cenderung otak kita mendorong diri kita untuk mencari informasi yang serupa sampai kita tenang. Memberikan informasi kesehatan sebenarnya adalah hal yang baik di tengah situasi pandemi ini. Secara kita memang butuh banyak informasi untuk memahami sebenarnya COVID itu seperti apa dan bagaimana perkembangan pandemi COVID-19. Tapi kalau semua orang memberikan informasi tanpa dilatar belakangi adanya background profesi, ini yang bahaya. Artinya tidak semua informasi itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Analisa Channel kembali lagi menganalisa. Dan ini yang aku seneng banget waktu baca beberapa komen di Emotional Wellbeing episode yang sebelumnya. Kita ngebahas tentang seberapa matangkah emosi kita ketika menghadapi pandemi yang kita bisa katakan ini gelombang lonjakan case kedua ya. Yang aku juga ngerasa kayak turut prihatin dan memikirkan Indonesia kapan ya bisa mengakhiri ini. Terus satu sisi juga merasa ikut prihatin juga teman-teman nakes yang berjuang untuk menghadapi pandemi. Satu sisi juga mungkin teman-teman subscriber Analisa Channel ada yang saat ini keluarganya harus menghadapi perjuangan COVID, atau bahkan sampai ada yang kehilangan. Saya turut mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga kita bisa melalui ini semua bersama-sama. Nah, tapi ini nih yang aku pengen bahas dari sudut pandang psikologi. Sebenarnya apa sih dampak kelebihan informasi yang kita konsumsi dalam sehari-hari? Gak ada yang salah sih sama informasinya. Toh semua orang di era keterbukaan informasi itu bebas memberikan informasi apapun di media mereka melalui internet. Tapi yang bahaya adalah ketika informasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kembali lagi, si pemberi informasi tidak bertanggung jawab penuh terhadap pemrosesan kita dalam menerima informasi. Artinya kita sebagai orang yang mendapatkan informasi punya satu tanggung jawab untuk bisa memiliki kemampuan analisis. Literasi kita juga perlu ditingkatkan untuk mencari kebenaran. Jadi kalau dapat informasi itu jangan langsung mentah-mentah kita percaya. Kita lihat dulu sumbernya, kita lihat lagi kebenarannya. Kalau kita menerima, nah ini nih, aku tuh kayak banyak mengamati sebagian dari kita, atau bukan teman-teman aja, tapi aku juga sering ngerasa kalau lagi menghadapi kecemasan, kita tuh cenderung mencari informasi yang membenarkan kecemasan kita, seolah kita membenarkan bahwa misalnya aku lagi cemas nih, terus kemudian ada informasi yang membuatku tenang. Nah, kita itu cenderung otak kita mendorong diri kita untuk mencari informasi yang serupa sampai kita tenang. Bener gak sih? Ini nih yang diteliti oleh C tahun 2016, dikatakan bahwa pada saat kelebihan informasi, kita akan mengalami sebuah kepanikan di mana informasi itu justru akan kita hindari karena sudah berlebih kapasitasnya. Kita mengalami kebingungan dalam pengambilan keputusan dan memiliki faktor pengaruh yang cukup tinggi pada pengabaian aturan. Jadi kalau kita kebanyakan informasi itu justru malah membuat kita jadi abai dan kayak semacam capek gitu, enough gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Dan akhirnya kita mencari sesuatu yang membuat kita tenang, padahal itu belum tentu benar. Jadi kelebihan informasi atau information overload ini adalah sebuah fenomena yang sering aku temuin di belakangan ini, dan membuat individu itu menjadi fenomena sosial kayaknya. Kita jadi mudah percaya, kemudian kita semacam ada adiksi untuk mencari kebenaran tanpa memikirkan kebenaran itu sendiri. Dan menurut Hong and Kim, bahwa karakteristik dari COVID-19 yang sedang kita hadapi ini akan menyebabkan kelebihan informasi ini. Contohnya nih, yang pertama adalah terjadinya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena satu, kita lagi ngadepin yang namanya high level of uncertainty. Ya jelas lah, siapa sih yang tahu kepastian sekarang sampai kapan COVID ini berakhir? Terus apakah virus ini ada varian baru dan lain sebagainya? Gak ada yang bisa mengendalikan. Jadi semakin tinggi uncertainty, maka akan semakin tinggi level seseorang mencari informasi itu sampai informasi ini overload. Yang kedua adalah adanya kebingungan atau ambiguitas. Adanya aturan dan arahan pemerintah, aku yakin ini bukan hal yang mudah ya untuk penanganan kasus COVID di negara kita. Karena terlalu banyak dan kompleks masalah di negara kita. Bukan hanya aspek kesehatan, tapi juga ada ekonomi, ada pembangunan yang mungkin kita nggak bisa, ada area yang perlu kita
pahami di situ, harus kita pahami tapi kita nggak paham. Contoh misalnya, kenapa penerbangan internasional nggak ditutup aja gitu kan? Kadang kalau kita pengen speak up rasanya pengen gitu, tapi coba kita pikir lagi, reframe lagi. Kenapa sih? Pasti ada pertimbangan kan gitu. Yang kita mungkin kalau ngikutin ego pasti pengennya begitu gitu. Tapi coba lihat dampak yang lain. Yang sampai waktu itu aku juga bener juga ya, walaupun sebagai warga negara aku juga pengen kita segera melalui ini semuanya. Tapi kalau kita melihat aspek lain, ini yang kita kadang nggak ngerti. Makanya kelatahan kita untuk memberikan komen itu biasanya nggak dilihat dari sumbernya, tapi kita cuma lihat dari komen di atas kita. Ini sering banget nih netizen Indonesia ya, termasuk aku juga gitu. Jadi aku kayak ngomong ke diriku untuk coba memikirkan lagi, kalau kita mau komen, itu bukan hanya baca komen di atas kita, tapi dilihat lagi, bener nggak sih kita pas untuk memberikan komentar itu? Apakah itu bidang kita? Banyak loh ahli yang bukan ahlinya, dan dia bukan ahli di bidangnya, atau dia ahli dalam semua bidang kecuali bidangnya sendiri. Itu sering banget nih di fenomena ini. Nah yang ketiga ada sebuah kompleksitas. Jadi informasi mengenai COVID-19 ini memang masih banyak istilah medis yang kurang familiar. Jadi akhirnya kalau kita nggak cermat dalam menerimanya atau kita sotoy dikit, kita menyebarkan informasi itu dan ternyata itu salah. Itulah yang membuat akhirnya kita jadi kayak ngerasa informasi yang benar yang mana sih? Akhirnya mencari tahu sampai membuat kita mengalami information overload. Nah, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Pertama, kita lihat dulu nih bahwa frekuensi kita untuk menerima informasi itu seberapa sering. Karena kalau kita lihat dampak psikologisnya sendiri nih ya, pada saat kita mengalami information overload, itu kita akan mengalami satu kecemasan yang tinggi, bahkan mengarah kepada arah depresi atau psikosomatis. Fisiknya sakit, tapi sebenarnya bukan karena sebuah penyakit fisik, tapi yang dipengaruhi oleh psikologis. Langkah yang bisa kita lakukan adalah utamakan kemampuan kita untuk menyaring informasi yang kita dapatkan dari media apapun. Jadi menyaring ini tuh bukan hanya sekedar kita filter aja gitu, baca yang kita mau baca, bukan. Tapi pada saat kita menerima informasi itu, tanya lagi, asking lagi, ini siapa yang nulis? Backgroundnya apa? Dasar teorinya apa? Terus ada nggak informasi sejenis yang menguatkan dia? Kalau memang itu didasari menjadi sebuah kebenaran gitu ya, sebagai sebuah kajian ilmiah di tengah situasi ini, maka itu yang bisa kita percaya. Jadi dilihat dulu dong akunnya, bener nggak nih orangnya, kredibel nggak nih gitu. Itu juga menjadi pertimbangan kita dalam menyaring informasi. Yang kedua, kita perlu melatih otak kita untuk tetap menyaring informasi. Jadi kuncinya, kita nggak mentah-mentah nih buat menerima informasi itu dan perlu ada membandingkan dengan informasi yang lain. Dan mungkin akan sangat menarik kalau kita mendiskusikannya dengan orang di sekitar kita supaya ada point of view yang lain. Nah yang ketiga adalah menarik diri dari informasi tertentu yang memang membuat kita jadi tension, emosi. Jadi kalau kita tuh ngerasa kayaknya tuh ada satu kecemasan, dikurangin dulu boleh loh. Kasih jeda dulu untuk nggak terlalu mengakses informasi itu. Nah jadi pada saat pandemi COVID-19, aku pengen ajakin teman-teman untuk mengolah lagi pikiran, perasaan, perilaku kita, supaya kecemasan kita tidak berlebih di tengah information overload ini. Efeknya terhadap imunitas, wah jangan salah, kecemasan ini akan mempengaruhi imun tubuh kita. Di tengah situasi ini, teman-teman, kesehatan fisik penting, tapi yang jauh lebih penting adalah kewarasan atau kesehatan mental kita. Oke, mungkin di episode ini aku sekedar pengen remind lagi buat kalian yang belum subscribe. Mungkin di tengah situasi ini kita bisa ngobrol banyak tentang mental health dan juga diskusi kira-kira teman-teman tuh pengen aku ngebahas apa, silahkan komen di bawah ini ya. Jangan sampai informasi tentang apapun itu kita terima dengan berlebih tanpa kemampuan untuk menelaah lebih lagi. Thank you, sehat-sehat, stay safe, and tetap prokes ya. Assalamualaikum, bye-bye.